Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Adelia Anya dengan NPM 21150611019 dari kelas PSTIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma penjadwalan yang sudah saya praktekkan pada praktikum kedua, praktikum sistem operasi. Nah, praktikum yang kedua ini judulnya yaitu algoritma penjadwalan. Jadi, algoritma penjadwalan ini adalah algoritma untuk mengatur penjadwalan proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu dan proses mana yang akan ditunda prosesnya. Uh, Pada algoritma penjadwalan ini terdapat yang pertama yaitu first come first served scheduling, yaitu FCF atau FCFS. Nah, pada FCFS ini proses yang akan pertama kali dijalankan yaitu adalah proses yang datang terlebih dahulu. Jadi pada FCFS ini tidak memperdulikan burst time-nya, dia hanya memerhatikan waktu kedatangannya, yaitu misalnya di sini ada proses 1, 2, dan 3. Burst time-nya yang pertama, walaupun burst time proses pertama lebih besar dari yang kedua dan yang ketiga, karena proses pertama ini datang lebih dahulu, merupakan proses yang masuk pertama, maka proses pertama inilah yang akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, pada FCFS ini sendiri sebenarnya terdapat kekurangannya, yaitu misalnya terdapat proses yang lebih kecil ini harusnya bisa dijalankan lebih cepat, akan jadi lebih lama karena harus menunggu proses yang burst time-nya lebih lama untuk dijalankan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada shortest job first scheduling atau SJF. Pada SJF ini berbeda dengan FCFS tadi, dia fokus ke burst time-nya. Pada SJF ini, burst time yang paling kecil yang akan dijalankan terlebih dahulu. Jadi misalnya di sini ada proses 1, 2, 3, 4, di sini burst time-nya 7, 4, 1, 4. Nah, maka yang akan dijalankan terlebih dahulu yaitu yang burst time-nya paling kecil. Barulah dia akan melanjutkan ke proses yang burst time-nya lebih besar. Selanjutnya ada round robin scheduling. Sebenarnya algoritma round robin scheduling ini hampir sama dengan FCFS, namun round robin scheduling ini memiliki quantum time atau pembatasan waktu proses. Nah, misalnya di sini di round robin scheduling ini, misalnya untuk proses 1, 2, dan 3 di sini, proses 1 misalnya burst time-nya, misalnya proses 1 akan dijalankan. Karena dia datang dahulu, dia akan dijalankan, lalu karena memiliki quantum time, dia akan berhenti selama quantum time tersebut dan akan melanjutkan ke proses berikutnya. Begitu seterusnya sampai proses lain kan. Jadi waktu proses dalam round robin ini seragam gitu. Oke, selanjutnya ada priority scheduling. Ya, di sini pada tiap-tiap proses itu memiliki nomor prioritasnya masing-masing. Jadi yang akan dijalankan lebih dahulu yaitu proses yang paling besar prioritasnya. Jadi kalau pada priority scheduling ini misalnya ada nilai prioritas yang sama, dia akan menerapkan FCFS, yaitu yang datang terlebih dahulu yang dijalankan. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke CPU simulator. Di sini kita copy dulu kodenya. Nah, kita buka compiler. Lanjut kita bisa paste source code-nya, lalu kita compile. Nah, setelah kita compile, kita bisa load in memory. Oke, sudah sukses. Kita buka lagi. Di sini saya akan membuat source code yang kedua, penjadwalan kedua. Penjadwalan kedua dengan pengulangan 20 untuk membedakan. Kita compile. Kita load in memory. Oke,
dia udah masuk ke memori. Selanjutnya kita bisa buka OS simulatornya. Di sini schedulernya kita pilih yang first come first serve atau FCFS. Lalu phase-nya kita atur ke paling cepat. Nah, jadwal untuk yang pertama kita akan masukkan penjadwalan yang pertama. Kita create new process. Lalu dia akan masuk ke ready process. Di sini dia masuk nomor 2. Nah, selanjutnya yang kedua kita masukkan proses penjadwalan 2. Dia akan masuk nomor 3. Dan yang ketiga kita masukkan lagi yang proses pertama. Oke. Selanjutnya kita bisa coba jalankan sebentar. Nah, di sini kita bisa lihat proses statusnya. Dia akan menjalankan yang proses kedua, ketiga, lalu keempat. Kita start. Kita coba start. Nah, tuh dia akan menjalankan proses kedua. Lalu dia nanti akan menjalankan proses ketiga dan proses keempat karena kita pakai first come first serve atau FCFS, yaitu sesuai urutan masuknya proses tersebut. Kita juga bisa lihat di proses status di sini. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, kita bisa lihat di sini untuk proses yang pertama itu dia memiliki waiting time 0 karena saat program dijalankan dia akan langsung diproses. Untuk yang kedua dia memiliki waiting time 0,12 dan yang ketiga segini. Selanjutnya bisa kita lihat di activity log-nya. Di sini dia akan menjalankan proses pertama yang nomor 2 tadi dengan waiting time 0 dan burst time-nya 95. Selanjutnya setelah selesai dia akan menjalankan proses yang kedua dengan waiting time 12 detik di sini. Dia menunggu selama 12 detik sampai proses pertama selesai baru dia akan dijalankan. Di sini burst time untuk proses kedua ini 175 karena tadi kita buat perulangannya 20. Lalu selanjutnya untuk yang ketiga, dia setelah menunggu selama 34 detik dia akan baru berjalan. Di sini juga burst time-nya 95 sama seperti yang pertama tadi. Oke, kita clear, kita close. Lalu selanjutnya saya akan coba untuk menambahkan delay pada prosesnya. Pertama kita create new process dulu tanpa delay. Dia akan masuk ke sini, ke ready process. Selanjutnya kita tambahkan delay selama 10 detik. Kita create new process. Nah, karena dia ada delay, dia nggak langsung masuk ke ready process, tapi dia masuk ke sini. Dia akan nunggu dulu sampai waktu delaynya ditentukan. Untuk yang ketiga kita buat delay prosesnya 5 detik. Kita create. Nah, untuk ke proses yang ketiga dan keempat ini dia karena waktu delaynya ini yang keempat ini lebih kecil daripada yang ketiga, maka proses yang akan masuk ke ready process terlebih dahulu itu adalah proses yang keempat ini. Dia akan masuk lebih dahulu ke sini, baru yang ketiga. Jadi urutannya itu yang untuk dijalankan itu dia akan menjalankan 2, 4, dan 3. Tuh, langsung aja kita coba start. Nah, ini tuh dia akan menjalankan 2, lalu 4, lalu 3. Nah, seperti ini. Kita tunggu prosesnya selesai.
Nah, kita bisa lihat di view log. Untuk proses pertama, dia memiliki waiting time 0 karena langsung dijalankan. Lalu selanjutnya untuk yang nomor 4 tadi, dia memiliki waiting time 11 detik. Dan untuk yang ketiga, yang memiliki delay 10 detik itu dia memiliki waiting time 22 detik. Untuk average proses waiting time sendiri, ini kita bisa menjumlahkan dari average waiting time ketiga proses tadi, yaitu 0 ditambah 11 ditambah 22, yaitu 33. 33 ini dibagi 3, jadi hasilnya average proses waiting time ini 11 detik. Oke, jadi kesimpulannya di sini yang dapat saya simpulkan, karena kita menggunakan algoritma FCFS ini, yaitu sesuai urutan kedatangan proses yang diprosesnya, maka sesuai tadi yang telah kita praktekkan, proses yang datang pertama kali lah yang akan dijalankan terlebih dahulu. Walaupun dia burst time-nya lebih besar atau lebih kecil, dia tidak memperdulikan itu, dia hanya fokus ke waktu kedatangannya. Baik, mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.